PPT yang telah kami buat dan tugas-tugas yang telah kami buat yang bertemakan peramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Amerika Serikat yang menggunakan metode analisis komparasi akurasi metode moving average, simple exponential smoothing, Holtz linear, dan yang terakhir itu Holt Winters Dam trend. Next. Oke, di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2023 31157. Yang kedua itu ada Fatir Muhammad Yuskar dengan NIM 2023 31230. Yang ketiga itu ada Muhammad Fatur Rahman Hafiz dengan NIM 2023 31288. Yang keempat itu ada Rio Andrian dengan NIM 2023 31281. Dan yang terakhir itu ada Nurul Dia Gamal dengan NIM 2023 31154. Next. Oke, di sini yang pertama ada latar belakang. Taman Nasional di bawah pengelolaan NPS Amerika Serikat merupakan aset ekowisata global yang melayani ratusan juta pengunjung di setiap tahunnya. Di sini ada karakteristik kunjungan. Data kunjungan ini menunjukkan pola yang sangat dinamis, dipengaruhi oleh tren pertumbuhan populasi, jangka panjang, serta fluktuasi musiman yang ekstrim. Lalu ada kebutuhan manajemen. Manajemen NPS memerlukan prediksi angka kunjungan yang sangat akurat demi efisiensi operasional, mulai dari alokasi staf lapangan, pengaturan kuota reservasi, hingga pemeliharaan fasilitas dan konservasi alam. Next. Adapun identifikasi masalahnya, adanya fluktuasi jangka pendek yang acak menyulitkan pihak manajemen jika hanya mengandalkan prediksi berbasis intuisi atau rata-rata konversional. Kompleksibilitas pola data. Data pengunjung memiliki 2 komponen sekaligus, yaitu tren di kenaikan jangka panjang dan pola musiman berulang, sehingga penggunaan model peramalan yang tidak tepat akan menghasilkan prediksi yang bias atau terlalu datar. Di sini ada dampak salah prediksi. Underestimation menyebabkan penumpukan wisatawan, kurangnya petugas keamanan, dan kerusakan ekosistem. Dan ada overestimation yang menyebabkan pemborosan anggaran operasional akibat kapasitas dan staf yang tidak terpakai. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Menerapkan 4 metode time series forecasting secara bertahap. Moving average, simple exponential smoothing, Holt linear method, dan Holt winter damped trend. Yang kedua, menganalisis kemampuan masing-masing model dalam menangkap karakteristik unik data kunjungan Taman Nasional Amerika Serikat. Yang ketiga, membandingkan tingkat akurasi prediksi antar metode berdasarkan matriks evaluasi error, seperti MAPE, RMSE, atau MAE. Dan yang terakhir, menentukan model terbaik, best fit model, yang paling realistis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis manajemen NPS. Next. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Bagi manajemen operasional atau NPS, menjadi alat bantu berbasis data, decision support tools, untuk mengoptimalkan pembagian jadwal kerja staf dan manajemen kapasitas area wisata. Yang ketiga, bagi perancangan strategis, membantu memproyeksikan beban kapasitas Taman Nasional di masa depan guna menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, bagi bidang data science, memberikan bukti empiris mengenai performa rumpun eksponensial smoothing dalam menangani data publik yang memiliki komponen tren dan musiman yang kuat. Oke, next. Baik, di sini masuk metode penelitiannya. Yang pertama itu ada moving average, yang mana di sini digunakan sebagai baseline. Model paling sederhana, bekerja dengan merata-ratakan beberapa data terakhir untuk menghaluskan fluktuasi acak jangka pendek. Nice. Yang kedua itu ada simple exponential smoothing, yang dimana itu metode klasik yang memberikan bobot menurun secara eksponensial, yang diberikan kayak data terbaru diberi pada bobot yang lebih besar. Hal ini cocok sebagai pembanding untuk data yang cenderung stabil. Yang ketiga itu ada Holt linear method, yang dimana ini adalah pengembangan SIS dengan menambahkan parameter tren. Nah, dipilih karena data pengunjung NPS terbukti memiliki tren pertumbuhan jangka panjang. Yang terakhir itu ada Holt winter method. Metode ini adalah metode yang paling komprehensif, menangkap komponen level, tren, dan maksimum, menggunakan damped tren agar proyeksi tren jangka panjang melandai secara realistis, mencegah hasil prediksi yang terlalu ekstrim di masa depan. Nah, untuk flowchart penelitian sendiri itu adalah yang pertama itu data equation dimulai, kemudian data di processing, lalu data di splitting dibagi menjadi 4, yaitu ada menggunakan modelnya, yaitu model implementasinya itu seperti moving average, simple exponential smoothing, Holt method, Holt winter, dan trend. Nah, lalu keempat metode itu dijadikan satu, yaitu model evaluation dan comparison, MAPE dan RMSE. Nah, kemudian terakhir itu ke final forecast dan conclusion. Ya,
Untuk datasetnya kita menggunakan sumber data dari portal data resmi nasional Park Service atau bisa disingkat dengan NPS. Visitation number ini dia ada NWP-nya, HTTPS www.nps.gov about visitation number HTM. Ini di cukupan data historis, volume kunjung, rekreasi, reaction visit, berkala, bulan atau tahunan dari berbagai unit pengelolaan. National Park, National Monuments, Memorial dan lain-lain. Variabel utamanya yang kita gunakan ada period atau data, indeks waktu, tahun atau bulan, unit nama lokasi taman nasional, dan reaction visit, jumlah total kunjung, dan variabel target yang diramal. Untuk karakter ada non stasioner, memiliki komponen tren positif, terus bertumbuh dalam jangka panjang, nasional, dan seasonality, bulan yang kuat, dan lonjakan tanaman yang di bulan Juni atau Agustus. Selanjutnya dijelaskan codingan yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian programnya. Yang pertama itu, di sel pertama itu kita mengimport library-nya terlebih dahulu. Di sini library yang diimport itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, DateTime, Warning, Exponential Smoothing, dan Simple X Smoothing. Terus ada Add Fuller, dan yang terakhir itu ada Mean Squared Error, Mean Absolute Error, sama Mean Absolute Persentase Error-nya. Oke, lanjut. Nah, di bagian dataset ini, proses pertamanya itu kita tuh membuat direktorinya terlebih dahulu menggunakan data.dig. Di situ tuh terlihat bahwa year-nya itu tuh dari tahun 1904 sampai 2025, yang berarti itu 121 tahun. Terus visitornya itu jumlah pengunjung Taman Nasional AS per tahun. Di situ terlihat tuh kita di sini masukinnya masih manual. Jadi yang angka-angka banyak itu jumlah itunya per tahun. Terus di situ juga dia itu mengkonversikan direktorinya menjadi data frame. Terus juga menampilkan datanya 10 baris pertama dan 10 baris terakhir. Oke, next. Oke, masuk ke data preparation-nya. Di sini tuh nggak terlalu banyak proses, cuman mengkonversi kolom year menjadi format date time doang. Terus menjadikan year itu sebagai indeks data frame-nya, dan nge-rename kolom itu menjadi kolom visitor. Terlihat seperti di code itu. Oke, mungkin data preparation segitu saja. Next. Nah, di sini bagian cleansing datanya. Di sini tuh ada beberapa proses. Yang pertama itu check missing values-nya. Di sini kita ngecek itu menggunakan df.is0 .6 terlihat di situ. Terus cek duplikasi datanya itu juga kita cek menggunakan duplikat. Terus kita cek outlier-nya juga menggunakan metode EQR atau interquartile range. Di situ terlihat kita cek itu ada Q1. Q1 itu 25 tahun persentil. Terus ada Q3, ada, jadi EQR-nya itu tuh Q3 dikurang Q1. Oke, mungkin segitu saja. Next. Nah, masuk ke exploratory data analysis atau EDA-nya. Di sini tuh yang diproses itu ngebuat line plot pakai marker untuk setiap tahunnya, terus menambahkan garis rata-rata atau mean sebagai referensinya, terus menampilkan gambar plot sebagai PNG. Dilihat di bawah itu ada gambar nanti. Outputnya yuk. Nah, itu terlihat di situ hasil grafik lainnya yang telah kita buat. Next. Di sini distribusi datanya. Di sini tuh kita ngebuat histogram untuk melihat distribusinya, terus ngebuat box plot untuk identifikasi outlier-nya. Oke, bisa dilihat gambarnya di bawah itu ada dua gambar. Yang pertama itu menggunakan distribusi dari pengunjungnya. Terus yang kedua itu menggunakan box plotnya dari pengunjung. Next. Masuk di sini itu tujuan di sel ini itu untuk menganalisis pertumbuhan pengunjung antar tahunnya. Di sini itu tuh prosesnya itu untuk menghitung presentasi perubahan antar tahun, terus membuat bar plot untuk pertumbuhannya, dan menampilkan statistik rata-rata, tertinggi, sama terendah. Oke, bisa dilihat di gambarnya. Nah, di situ tuh bisa terlihat yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah, sama rata-ratanya itu berapa. Bawa next. Masuk ke moving average. Untuk di sini tuh fungsinya untuk melihat trennya. Di sini tuh di outputnya aja langsung.
Oke, di sini tuh terlihat bahwa plot data yang aktual itu yang biru. Terus untuk plot moving average 10 tahunnya itu yang merah. Terus yang hijau itu plot moving average 20 tahunnya. Ini nih untuk melihat tren jangka panjangnya lah dari menggunakan smoothing. Oke, lanjut. Oke, masuk di bagian fitur engineering-nya. Tujuannya ini untuk membuat fitur tambahan untuk analisis dan modeling. Di sini fitur yang dibuat itu ada lag features, ada lag 1, lag 2, lag 3, itu tuh nilai pengunjung 1, 2, 3 tahun sebelumnya. Terus ada rolling statistik, di sini tuh ada rolling mean, dia tuh untuk rata-rata bergerak selama 5 tahun. Terus ada rolling STD, STD itu standar. Jadi rolling standar deviasi bergerak itu selama 5 tahun. Terus ada time base-nya juga. Perhitungannya tuh dekade. Oke, next. Oke, lanjut di sini bagian data split-nya modeling. Tujuannya di sini tuh untuk membagi data menjadi training dan testing. Trainingnya itu tuh bisa dilihat dari tahun 1904 sampai 1999. Total trainingnya itu 96 tahun. Terus untuk testingnya itu dari tahun 2000 sampai tahun 2024, 2025. Jadi dengan total durasi testingnya itu tuh 25 tahun. Next. Selanjutnya itu kita masuk di bagian moving average-nya. Nah, tujuannya itu untuk menerapkan model moving average dengan berbagai window size. Nah, prosesnya di sini tuh kita menguji dengan window size 3, 5, 10, 15, sama 20. Untuk setiap Windows-nya itu tuh menghitung forecast menggunakan rata-rata Windows sebelumnya. Terus menghitung metric error-nya itu menggunakan RMSE, MAE, sama MAPE. Plot semua forecast-nya itu tuh jadi satu grafik gitu loh. Bisa dilihat di bawahnya. Terus ya. Oke. Model 2 itu namanya Simple Exponential Smoothing atau SES. Tujuannya itu untuk menerapkan model SES dengan berbagai nilai alpha. Prosesnya itu di sini tuh yang pertama itu menguji alpha values. Di situ terlihat alpha values itu kita taruh 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, dan 0.9. Nah, untuk setiap alpanya itu tuh menggunakan fit modelnya itu menggunakan Simple Exponent X Smoothing. Terus forecastnya itu untuk test set. Terus untuk menghitung matrix errornya. Oke, lanjut. Nah, model selanjutnya itu kita menggunakan Holtz Linear Trend. Tujuan dari model ini itu untuk menerapkan double exponential smoothing dengan trend. Prosesnya itu yang pertama itu ada fit model dengan exponential smoothing. Terus ada optimasi parameter otomatisnya, forecast untuk test setnya, ada hitung metric errornya juga. Lanjut. Nah, selanjutnya model yang keempat itu tadi disebutkan ada Holt Winters Dam Trend. Tujuannya itu tuh untuk menerapkan triple exponential smoothing menggunakan Dam Trend. Yang pertama itu ada fit model dengan exponential smoothing juga, optimasi parameter otomatis, forecast untuk test setnya, hitung metric errornya, sama plotnya itu forecast juga. Boleh dilanjut. Selanjutnya itu bagian evaluation-nya. Nah, di sini tuh terlihat ada tujuannya itu untuk membandingkan performa semua model yang tadi telah dibikin. Prosesnya itu yang pertama itu mengumpulkan hasil dari semua model dalam dictionary-nya. Terus yang kedua itu membuat model data frame perbandingan dengan kolom model, parameter, RMSE, MAE, sama MAPE. Terus menampilkan tabel perbandingannya. Bisa dilihat outputnya. Nah, situ tuh berisi tabel-tabel itu berisi 12 model dengan metrik evaluasi masing-masingnya. Next. Next itu ada identifikasi model terbaiknya. Di sini tuh tujuannya untuk menentukan model mana yang performanya itu tuh paling bagus. Prosesnya tuh mencari indeks dengan RMSE terendah, terus menampilkan informasi model terbaik. Bisa dilihat di sini tuh model terbaiknya itu ada di moving average model terbaiknya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada visualisasi perbandingan, visualisasi model mana yang paling terbaik. Yang pertama itu kita training datanya itu pakai yang biru di outputnya. Bisa dilihat outputnya. Nah, terus data aktual itu hijau yang ada markernya itu. Terus plot forecast model terbaiknya itu yang merah itu, merah-merah dash-nya itu. Lanjut. Oke, di sini ada forecast terbaik juga. Forecast 2025 sampai 2029. Tujuannya ini untuk membuat prediksi 5 tahun ke depan. Prosesnya itu membuat indeks tanggal untuk 2025 sampai 2029 menggunakan model terbaik moving average.
forecast menggunakan rata-rata 10 nilai terakhir, dan yang terakhir itu membuat data frame forecast-nya. Next. Oke, di sini terlihat visualis forecast masa depan. Tujuannya itu untuk memvisualisasikan forecast masa depan. Di sini kita menggunakan confidence interval. Langsung next saja. Next. Oke, langsung masuk ke kesimpulan aja. Di sini tuh dari yang pertama itu datasetnya itu 120 tahun data dari tahun 1904 sampai 2024. Terus data cleansing-nya itu tidak ada missing value atau duplikasi, outlier itu dipertahankan. Untuk edannya itu trennya itu meningkat, penurunan itu saat worldwide tuh dan COVID-19. Untuk modelingnya itu ada 4 jenis model yang diuji menggunakan MA, SES, Holt, dan Holt-Winters. Model terbaiknya itu bisa dilihat tadi itu ada moving average dengan MAPE-nya itu 6,19% dan forecast-nya itu ada 311.835.788 pengunjung per tahun. Itu dari tahun 2025 sampai 2029. Oke. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.